Malam itu, aku diusir dari rumahku sendiri. Bukan sendirian, tapi bersama ayahku. Di tengah hujan deras, pria yang kusebut suami memilih membelaku. Ia justru menamparku dan membiarkan ayahku berdiri kedinginan di teras seperti orang asing. Mereka pikir aku hanya gadis kampung yang beruntung dinikahi pria kota. Mereka tidak pernah tahu siapa sebenarnya ayah yang mereka hina malam itu. Dan mereka juga tidak tahu bahwa beberapa hari kemudian, aku akan berdiri di atas panggung mewah, menentukan nasib karir suamiku sendiri. Ini bukan sekadar cerita tentang balas dendam. Ini tentang harga diri, tentang rasa hormat, dan tentang bagaimana kesombongan bisa runtuh dalam satu malam. Sebelum kita mulai kisahnya, pastikan kamu sudah like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita penuh emosi berikutnya. Karena setelah ini, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Hujan turun sejak sore, membasahi kaca jendela rumah 2 lantai di kawasan Cibubur itu. Airnya mengalir perlahan, seperti air mata yang tak sempat diseka. Nadira Anindya berdiri di dapur. Tangannya sibuk mengaduk sup ayam di atas kompor. Aroma bawang putih dan lada menyebar hangat, tapi tak mampu menghangatkan suasana rumah itu. Di ruang tengah, suara televisi terdengar keras. Tawa Keisha, adik tiri Arga, sesekali meledak, diiringi komentar sinis yang sengaja dikeraskan agar terdengar sampai ke dapur. Mas Arga, kamu itu terlalu baik. Coba lihat Mbak Nadira. Masakannya gitu-gitu aja. Aku sih bosan kalau tiap hari makan kampung. Nadira berhenti mengadu. Ucapan itu sudah biasa. Ia tidak lagi terkejut. Hanya saja, kata kampung selalu menusuk sedikit lebih dalam. Arga Pratama duduk di sofa, masih mengenakan kemeja kerja yang belum sempat diganti. Ia tertawa kecil. Sudahlah, Kay. Namanya juga belajar. Tidak semua orang terbiasa hidup di Jakarta. Belajar. Sudah 3 tahun ia menikah dengan Arga. 3 tahun tinggal di rumah itu. Tapi di mata mereka, ia masih belajar. Nadira menarik napas panjang. Ia sengaja memilih hidup sederhana. Bahkan terlalu sederhana untuk ukuran dirinya yang sebenarnya. Ia bisa saja tinggal di apartemen mewah, bepergian ke luar negeri tiap bulan, atau memesan makanan dari restoran bintang 5 setiap hari. Tapi ia ingin satu hal, memastikan Arga mencintainya bukan karena nama belakangnya. Dan karena itulah, ia menutup rapat jati dirinya. Ia membiarkan mereka percaya bahwa dirinya hanya gadis desa dari Sumatera yang beruntung dinikahi pria kota. Padahal kenyataannya, Nadira menepis pikiran itu. Belum waktunya. Bel pintu berbunyi. Ting. Semua orang menoleh. Siapa lagi malam-malam begini? Ratna Maheswari, Ibu Arga, keluar dari kamar sambil membetulkan selendangnya. Hujan di luar makin deras. Nadira spontan melangkah ke pintu. Entah kenapa, jantungnya berdebar tak menentu. Seolah ia tahu siapa yang berdiri di balik sana. Ia membuka pintu. Dan dunia seakan berhenti. Seorang pria tua berdiri di teras. Kemeja putihnya basah sebagian. Rambutnya yang mulai memutih menempel di dahi karena air hujan. Matanya lembut. Ayah. Suara Nadira bergetar. Hadi Wiratama tersenyum tipis. Nak, ayah cuma ingin lihat kamu sebentar. Tubuh Nadira gemetar. Sudah hampir setahun ia tidak pulang kampung. Ia sengaja menjaga jarak agar tidak memancing pertanyaan tentang latar belakang keluarganya. Dan sekarang, ayahnya datang sendiri. Ayah masuk dulu, cepat. Nadira menarik tangan pria tua itu. Belum sempat mereka melangkah lebih jauh. Suara Ratna terdengar tajam. Siapa itu? Ratna berjalan mendekat. Menatap dari ujung kaki sampai kepala dengan wajah penuh penilaian. Hadi berdiri tegak. Walau pakaiannya sederhana dan sepatunya sedikit berlumpur. Saya ayah Nadira, Bu. Ratna terdiam sesaat. Lalu bibirnya melengkung tipis. Oh, jadi ini orang tuanya. Nada itu. Nada meremehkan yang begitu jelas. Keisha ikut mendekat. Menutup hidungnya sedikit. Mas Arga.
Serius? Ini ayahnya Mbak Nadira? Kok kayak? Ya ampun. Arga berdiri dari sofa. Ia menatap pria tua itu dengan ekspresi datar. Bapak datang tanpa kabar. Hadi mengangguk sopan. Maaf, saya tidak punya nomor baru Arga. Saya hanya ingin memastikan Nadira baik-baik saja. Nadira menggenggam tangan ayahnya. Ia bisa merasakan dinginnya kulit itu. Ratna mendecak. Hujan begini datang tanpa permisi. Lihat sepatunya. Kotor. Lantai baru saja dipel. Nadira menunduk. Bu, ini ayah saya. Ya, Mama tahu. Tapi tetap saja harus tahu diri. Kalimat itu membuat tangan Nadira mengepal. Arga akhirnya bicara. Pak, mungkin lebih baik tunggu di teras dulu. Lantai rumah ini kayu. Susah dibersihkan kalau kena lumpur. Hening. Nadira menoleh cepat ke arah suaminya. Mas, ini ayahku. Arga menatapnya dingin. Kita juga harus jaga kebersihan rumah, kan? Hadi tersenyum samar. Senyum yang terlalu dewasa untuk membalas penghinaan. Tidak apa-apa. Nak, ayah memang cuma ingin lihat kamu sebentar. Hujan makin deras. Angin meniup air hingga masuk ke teras. Nadira tak sanggup lagi. Mas, biarkan ayah masuk. Aku yang bersihkan nanti. Keisha terkekeh. Drama banget sih. Cuma sebentar doang kan? Di teras juga bisa ngobrol. Ratna mengangguk setuju. Betul. Jangan sampai rumah ini seperti terminal. Kata itu. Terminal. Nadira merasa dadanya sesak. Ia menatap ayahnya. Pria itu tetap berdiri tenang. Walau air hujan kini mulai membasahi bahunya lagi. Ayah pulang saja ya. Nak, ayah tidak ingin bikin kamu susah. Air mata Nadira jatuh tanpa bisa ditahan. Ia melangkah maju, berdiri di samping ayahnya. Ikut terkena tempias hujan. Kalau ayah di luar, aku juga di luar. Arga mendengus kesal. Nadira, jangan lebay. Lebay? Suara Nadira pecah. Dia ayahku. Arga mendekat. Wajahnya berubah keras. Dan kamu istriku. Jangan mempermalukan keluarga di depan orang. Orang? Ayahnya disebut orang. Mas, cukup. Tamparan itu datang begitu cepat. Plah! Suara kulit bertemu kulit terdengar jelas di tengah deras hujan. Nadira terpaku. Dunia terasa sunyi. Keisha terdiam. Ratna menghela napas panjang. Seolah tamparan itu memang pantas. Jangan membantah suami, kata Ratna dingin. Hadi bergerak maju. Jangan sentuh anak saya. Arga menatap pria tua itu dengan mata menyala. Pak, tolong jaga sikap. Ini rumah saya. Kalimat itu menjadi garis tegas yang memisahkan segalanya. Nadira menyentuh pipinya yang panas. Bukan hanya karena tamparan, tapi karena harga dirinya diinjak. Ia menatap ayahnya. Ayah, kita pulang. Hadi ragu. Nak, aku ikut ayah. Arga tertawa kecil. Sinis. Mau kemana? Kampung. Silakan. Tapi jangan berharap bisa kembali lagi kalau sudah pergi. Nadira menatapnya lama. Sangat lama. Selama ini ia bertahan. Menahan hinaan. Menahan sindiran. Menahan perlakuan tak adil. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, ayahnya dihina. Dan itu tidak akan pernah ia maafkan. Mas, suara Nadira kini tenang. Terlalu tenang. Kamu yakin dengan ucapanmu? Yakin. Baiklah. Nadira masuk ke dalam rumah. Semua mengira ia akan mengambil payung atau tas kecil. Tapi ia hanya mengambil ponsel dan dompetnya. Ia berhenti sejenak di ruang tengah. Menatap rumah yang ia rawat 3 tahun terakhir. Rumah yang tak pernah benar-benar menjadi rumah. Ia kembali ke teras. Menggenggam tangan ayahnya. Hujan membasahi rambut dan wajahnya. Tanpa payung. Tanpa koper. Tanpa menoleh lagi. Di belakang mereka, Arga bersandar di kusen pintu. Paling juga besok kamu balik nangis-nangis. Katanya mengejek.
Nadira berhenti sejenak. Ia menoleh. Tatapannya berbeda. Bukan lagi tatapan istri yang memohon, tapi tatapan wanita yang telah selesai bersabar. "Tidak, Mas," katanya pelan. "Besok kamu yang akan menyesal." Arga tertawa. Ia tidak tahu. Pria tua yang baru saja ia usir di tengah hujan itu bukan sekadar ayah dari gadis desa. Ia adalah Harun Wiratama, pendiri dan pemilik Wiratama Group. Dan Nadira adalah satu-satunya pewarisnya. Hujan malam itu bukan hanya membasahi jalan. Ia membersihkan kesabaran yang selama ini ditahan. Dan tanpa mereka sadari, malam itu adalah awal kehancuran Arga Pratama. Mobil hitam itu melaju membelah hujan malam Jakarta. Nadira duduk di kursi belakang, masih terdiam. Rambutnya setengah basah, pipinya masih terasa perih. Namun yang lebih menyakitkan bukanlah tamparan itu, melainkan tatapan suaminya yang penuh penghinaan. Di sampingnya, Hadi Wiratama, yang di dunia bisnis dikenal sebagai Harun Wiratama, menatap putrinya dengan sorot mata penuh luka. "Maafkan ayah, nak," ucapnya pelan. Nadira menggeleng cepat. "Bukan ayah yang salah." Suara hujan menghantam kaca mobil, menciptakan irama sendu. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Nadira merasa bebas dan hancur dalam waktu yang bersamaan. Mobil akhirnya memasuki kawasan elit di pusat Jakarta. Gerbang tinggi dengan penjagaan ketat terbuka otomatis saat melihat kendaraan yang mereka tumpangi. Lampu-lampu taman menyala terang, memantulkan cahaya di genangan air. Mobil berhenti di depan sebuah rumah megah bergaya modern klasik. Inilah rumah yang selama ini ia tinggalkan. Rumah yang sengaja tidak pernah ia ceritakan pada Arga. Pintu dibuka oleh kepala pelayan yang sudah puluhan tahun bekerja untuk keluarga mereka. "Nona Nadira." Suara itu terdengar haru. Nadira hanya tersenyum tipis. "Saya pulang, Pak Surya." Ia melangkah masuk. Wangi kayu mahal. Lantai marmer yang mengilap. Semua terasa begitu asing sekaligus familiar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar ruang utama. Rambut berantakan. Mata sembab, pipi sedikit memerah. Istri yang baru saja diusir. Namun malam ini juga, seorang pewaris yang kembali. Pagi yang berbeda. Keesokan paginya, langit Jakarta cerah seolah tak pernah ada hujan semalam. Di rumah Cibubur, Arga terbangun dengan perasaan aneh. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada aroma sarapan. Tak ada suara sendok piring. Tak ada langkah lembut Nadira di dapur. Ia keluar kamar. "Ma, Nadira kemana?" Ratna duduk santai sambil minum teh. "Bukannya kamu yang suruh dia pergi?" Arga mendecak. "Ya maksudnya, paling juga sudah balik." Keisha tertawa kecil. "Mas, kali aja dia malu. Tapi kalau aku jadi dia sih, nggak berani balik." Arga mencoba terlihat santai. Ia membuka ponsel. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Ia mengirim chat singkat. "Kalau mau balik, jangan drama. Centang 1. Arga mengernyit. "Kenapa cuma 1? Ia mencoba menelepon. "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi." Arga mendengus. "Drama banget sih." Tapi entah kenapa, ada rasa tak nyaman yang mulai tumbuh di dadanya. Di rumah Wiratama. Sementara itu, di ruang makan besar rumah Wiratama, Nadira duduk berhadapan dengan ayahnya. Ia sudah berganti pakaian. Gaun sederhana warna krem, rambut disanggul rapi. Tak ada lagi wajah wanita teraniaya. Yang ada adalah ketenangan yang dingin. "Sudah cukup, nak?" tanya Harun Wiratama pelan. Nadira menatap cangkir tehnya. 3 tahun. "Yah. Aku sudah mencoba." Harun terdiam. Ia tahu persis alasan putrinya menyembunyikan identitasnya. Nadira ingin dicintai tanpa embel-embel kekayaan. Ia ingin memastikan Arga memilihnya karena hati. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Mereka tidak pernah menghargaimu." Suara Harun mengeras untuk pertama kalinya. Nadira tersenyum tipis. "Aku tahu." Hening beberapa detik.
Lalu Nadira mengangkat wajahnya. Ayah, proyek Arga di perusahaan kontraktornya. Mereka sedang mencari investor besar, bukan? Harun menatap tajam. Kamu tahu? Aku selalu tahu. Yah, aku hanya memilih diam. Beberapa bulan terakhir, perusahaan tempat Arga bekerja memang sedang mengejar suntikan dana untuk proyek infrastruktur besar. Tanpa investor utama, proyek itu akan gagal total. Dan salah satu calon investor terbesarnya adalah Wiratama Group. Harun bersandar. Direksi sudah menjadwalkan presentasi minggu depan. Mereka belum tahu siapa pemilik mayoritas saham baru. Nadira berdiri perlahan. Bagus. Tatapannya berubah. Biarkan mereka tahu. Di waktu yang tepat. Kejatuhan yang dimulai. 3 hari kemudian, suasana kantor Arga mulai tegang. Ruang rapat dipenuhi manajer dan direktur. Grafik keuangan terpampang di layar. Kita tidak punya banyak waktu, kata direktur utama. Jika Wiratama Group menolak investasi ini, proyek selesai. Kita bisa kehilangan ratusan miliar. Nama itu disebut Wiratama Group. Arga menegakkan punggungnya. Ia tahu reputasi perusahaan itu. Raksasa bisnis tambang dan properti yang ekspansinya tak pernah gagal. Presentasi final akan dilakukan di Gala Dinner Hotel Langham, Jakarta. Lanjut direktur. Investor utama akan hadir langsung. Arga merasa percaya diri. Ia yang akan memimpin presentasi itu. Jika berhasil, promosi jabatan sudah di depan mata. Ia bahkan sempat tersenyum kecil membayangkan reaksi Nadira saat mendengar ia naik jabatan. Ah, Nadira. Ia mencoba menghubungi lagi malam itu. Masih tidak aktif. Ya sudah, gumamnya. Paling juga gengsi. Ia tak pernah berpikir kemungkinan lain. Tak pernah terlintas bahwa wanita yang ia hina justru memegang kendali atas masa depannya. Keputusan besar. Di kantor pusat Wiratama Group, Nadira berdiri di ruang rapat lantai 35. Semua jajaran direksi duduk rapi. Mereka memandangnya dengan hormat. Mulai hari ini, suara Nadira tegas namun tenang. Saya akan mengambil alih posisi CEO sementara menggantikan ayah. Beberapa orang saling pandang. Mereka tahu siapa Nadira. Putri tunggal Harun Wiratama. Lulusan terbaik Universitas Bisnis di London. Selama ini ia memilih berada di balik layar. Kini ia melangkah ke depan. Dan untuk proyek PT Bintang Karya, Nadira menatap berkas di tangannya. Saya ingin menghadiri presentasi mereka secara langsung. Salah satu direktur bertanya hati-hati. Apakah ada pertimbangan khusus, Nona? Nadira tersenyum samar. Ada. Ia menutup map itu perlahan. Dan saya ingin semua berjalan sesuai prosedur. Tidak ada bocoran informasi tentang siapa CEO yang akan datang. Semua mengangguk. Keputusan sudah diambil. Permainan dimulai. Malam yang menentukan. Beberapa hari kemudian, undangan resmi gala dinner dikirim ke seluruh petinggi perusahaan yang terlibat. Arga menerima undangannya dengan penuh percaya diri. Ia membeli jas baru. Warna hitam elegan. Mama lihat, minggu depan mungkin Arga sudah jadi direktur. Katanya bangga di rumah. Ratna tersenyum puas. Bagus. Biar orang tahu kamu bukan sembarang menantu. Keisha menimpali. Kalau Mbak Nadira masih di sini, pasti cuma bisa bengong lihat Mas sukses. Mereka tertawa. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa wanita yang mereka remehkan sedang bersiap di sisi lain kota. Dengan gaun malam rancangan desainer ternama. Dengan seluruh jajaran direksi berdiri di belakangnya. Dan dengan satu keputusan yang bisa menghancurkan atau mengangkat hidup Arga. Di kamar pribadinya malam itu, Nadira berdiri di depan jendela tinggi. Lampu kota Jakarta berkilau seperti lautan cahaya. Ia memegang pipinya sebentar. Tamparan itu masih terasa. Bukan sebagai luka, tapi sebagai pengingat. Ayah, katanya pelan saat Harun masuk ke kamar. Ya, nak. Besok malam, bukan tentang balas dendam. Harun menatapnya. Lalu tentang apa? Nadira tersenyum tipis.
Pelajaran. Dan di tempat lain, Arga Pratama tertidur dengan senyum percaya diri, tanpa menyadari bahwa esok malam, ia akan berdiri di hadapan wanita yang pernah ia usir saat hujan. Bukan sebagai suami, tapi sebagai pihak yang memohon keputusan. Lampu kristal raksasa menggantung megah di ballroom Hotel Langham Jakarta. Kilauannya memantul di lantai marmer yang mengilap, menciptakan suasana elegan yang dipenuhi aroma parfum mahal dan suara gelas beradu pelan. Malam itu adalah malam penting. Investor, direksi, dan petinggi perusahaan besar berkumpul. Semua mengenakan setelan dan gaun terbaik mereka. Arga Pratama berdiri di depan cermin ruang VIP, membenarkan dasinya untuk kesekian kali. Ia terlihat percaya diri. Tegap, kiak. Direktur utama perusahaan menghampirinya. Arga, ini kesempatan kita. Investor utama dari Wiratama Group akan hadir langsung. Kita harus meyakinkan mereka. Arga tersenyum mantap. Tenang, Pak. Proposal kita kuat. Di dalam pikirannya, ia sudah membayangkan tepuk tangan. Jabatan baru. Bonus besar. Reputasi naik. Malam ini akan menjadi titik balik karirnya. Ia sama sekali tidak tahu. Malam ini juga akan menjadi titik balik hidupnya. Kedatangan sang investor. Ballroom mulai tenang ketika pembawa acara naik ke atas panggung. Para hadirin sekalian, malam ini kita kedatangan tamu kehormatan dari Wiratama Group, pemegang saham mayoritas dan calon investor utama proyek infrastruktur nasional. Semua kepala menoleh ke arah pintu utama ballroom. Lampu meredup sejenak. Pintu terbuka perlahan. Yang pertama masuk adalah beberapa jajaran direksi Wiratama Group. Lalu, seorang pria berusia 60-an dengan wibawa luar biasa melangkah masuk. Harun Wiratama. Bisik-bisik langsung terdengar. Itu dia. Pemilik Wiratama Group. Arga menatap dengan serius. Ia pernah melihat wajah itu di majalah bisnis. Sosok legendaris. Pengusaha yang membangun kerajaan bisnis dari nol. Tapi detik berikutnya, langkah kaki lain terdengar. Sepasang high heels elegan menyentuh lantai marmer. Semua mata beralih. Seorang wanita anggun berjalan masuk. Gaun malam warna emerald membalut tubuhnya sempurna. Rambutnya disanggul rapi. Tatapannya tenang namun tajam. Arga membeku. Darahnya seperti berhenti mengalir. Itu tidak mungkin. Nadira? Suaranya nyaris tak terdengar. Wanita itu tidak menoleh ke arahnya. Ia berjalan sejajar dengan Harun Wiratama. Dan saat mereka tiba di tengah ballroom, pembawa acara kembali bersuara. Dan izinkan saya memperkenalkan CEO baru Wiratama Group, Nona Nadira Anindya Wiratama. Tepuk tangan bergemuruh. Nama lengkap itu menggema di seluruh ruangan. Nadira Anindya Wiratama. Arga merasa dunia berputar. Wiratama? Ia menatap lagi ke arah panggung. Wanita yang pernah ia usir di tengah hujan. Wanita yang ia tampar. Wanita yang ia sebut kampungan. Kini berdiri sebagai CEO perusahaan yang menentukan nasib proyeknya. Ratna dan Keisha tentu tidak ada di sana. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga merasa kecil. Presentasi yang bergetar. Direktur utama mendorong pelan bahu Arga. Giliranmu. Arga berjalan ke panggung dengan kaki terasa berat. Tangannya sedikit gemetar saat memegang remote presentasi. Ia mencoba fokus. Selamat malam, Bapak Harun, Ibu Nadira, para hadirin. Suara Nadira terdengar lembut namun profesional dari kursi depan. Silakan lanjutkan, Pak Arga. Nada itu tenang, tanpa emosi. Seolah mereka orang asing. Arga menelan ludah. Slide demi slide berganti. Grafik keuntungan. Proyeksi pertumbuhan. Rencana ekspansi. Biasanya ia percaya diri. Tapi malam itu, setiap kali ia mengangkat wajah, ia bertemu tatapan Nadira. Tatapan yang tidak marah. Tidak sedih. Hanya dingin. Presentasi selesai. Ballroom hening beberapa detik. Lalu tepuk tangan sopan terdengar. Direktur utama tersenyum berharap.
Semua mata kini tertuju pada Nadira. Ia berdiri perlahan. Setiap langkahnya menuju podium terasa seperti dentuman di dada Arga. "Terima kasih atas presentasinya," ucap Nadira tenang. Ia membuka map proposal di tangannya. "Mari kita bicara tentang angka sebenarnya." Suasana berubah tegang. Nadira menyebutkan beberapa kelemahan dalam proyeksi keuangan. Risiko tersembunyi. Ketidakseimbangan arus kas yang sengaja tidak ditonjolkan. Direktur utama mulai gelisah. Arga terdiam. Bagaimana ia bisa tahu sedetail itu? Nadira menutup map perlahan. "Proposal ini terlalu berisiko untuk kami." Kalimat itu seperti petir. Direktur utama langsung menyela. "Ibu Nadira, kami bisa merevisi." Nadira mengangkat tangan, menghentikan. Keputusan investasi bukan tentang janji, tapi tentang kredibilitas. Ia menatap langsung ke arah Arga. Ballroom terasa sunyi. Dan bagi saya, kredibilitas dimulai dari cara seseorang memperlakukan orang lain. Jantung Arga berdegup kencang. Ia sangat tahu kalimat itu bukan sekadar komentar bisnis. Nadira melangkah lebih dekat. "Pak Arga," suaranya tetap tenang. "Apa Anda percaya bahwa kesuksesan dibangun dari merendahkan orang lain?" Arga terdiam. Semua orang memperhatikan. Ia merasa seperti berdiri telanjang di tengah ruangan. "Nadira." Ia berbisik pelan, nyaris memohon. Namun Nadira tidak goyah. Dalam bisnis, keputusan harus objektif. Ia merobek halaman depan proposal itu. Suara kertas terkoyak terdengar jelas. "Kami menolak investasi ini." Tegas, tanpa ragu. Ballroom langsung riuh. Beberapa wartawan yang hadir mulai berbisik. Direktur utama pucat. Arga tidak bisa bergerak. Ia merasa lututnya hampir lemas. Kehancuran dimulai. Acara selesai lebih cepat dari jadwal. Beberapa tamu mulai meninggalkan ballroom. Direktur utama mendekati Arga dengan wajah merah padam. "Apa yang terjadi?" Arga tak bisa menjawab. Ia hanya menatap ke arah Nadira yang sedang berbicara dengan para investor lain. Wanita itu terlihat begitu percaya diri. Begitu kuat. Seolah tamparan dan hujan malam itu tak pernah ada. Arga memberanikan diri mendekat. "Nadira, tunggu." Ia memanggilnya pelan. Nadira menoleh. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Arga merasa bukan sebagai pihak yang berkuasa, melainkan sebagai orang yang takut kehilangan segalanya. "Kita bisa bicara." Suara Arga melemah. Nadira menatapnya beberapa detik. "Bicara sebagai apa, Pak Arga?" tanyanya datar. Suara itu menusuk lebih dalam dari tamparan apapun. Arga menelan ludah. "Sebagai suamimu." Nadira tersenyum tipis. "Saya tidak ingat memiliki suami yang mengusir ayah saya saat hujan." Kalimat itu memukul lebih keras dari apapun. Orang-orang mulai memperhatikan. Arga merasa wajahnya panas. "Nadira, aku salah. Aku tidak tahu." "Tidak tahu." Nadira mendekat satu langkah. "Tidak tahu bahwa menghina orang tua adalah salah." Arga tak mampu menjawab. Harun Wiratama berdiri tak jauh dari mereka. Diam. Mengawasi. Nadira menatap Arga untuk terakhir kalinya malam itu. "Dalam hidup, Mas Arga," katanya pelan, "harga diri tidak bisa dibeli. Dan rasa hormat tidak bisa dipaksa." Ia berbalik. Meninggalkannya berdiri sendiri di tengah ballroom yang mulai kosong. Dan malam itu, Arga Pratama kehilangan lebih dari sekadar proyek. Ia kehilangan jabatan yang hampir diraih. Ia kehilangan reputasi. Dan perlahan, ia menyadari bahwa ia mungkin juga telah kehilangan istrinya untuk selamanya. Ballroom hampir kosong ketika Arga masih berdiri terpaku. Suara sepatu para tamu yang meninggalkan ruangan terdengar seperti gema yang mempertegas kehancurannya. Proposal yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan kini hanya tinggal lembaran kertas yang tak berarti. Dan lebih dari itu, tatapan Nadira tadi terus terbayang di kepalanya. Dingin, tegas, seolah ia bukan siapa-siapa. Direktur utama mendekat dengan wajah tegang.
Kita akan rapat darurat besok pagi, ucapnya singkat. Bersiaplah. Nada itu tidak lagi bersahabat. Arga tahu artinya. Jika proyek ini gagal total, seseorang harus bertanggung jawab. Dan orang itu, kemungkinan besar dirinya. Rumah yang tidak lagi sama. Malam itu Arga pulang dengan langkah berat. Ratna langsung menyambutnya di ruang tamu. Gimana? Berhasil? Keisha ikut berdiri penuh antusias. Mas pasti jadi bintang malam ini, kan? Arga terdiam beberapa detik. Investor menolak. Ruangan mendadak sunyi. Apa? Keisha berseru. Ratna mengernyit. Kenapa bisa? Katanya peluangnya besar. Arga menatap kosong ke depan. Karena CEO baru mereka. Nadira. Hening. Keisha tertawa kecil. Mengira itu lelucon. Mas jangan bercanda deh. Arga menatapnya tajam. Aku tidak bercanda. Ratna perlahan berdiri. Jadi, maksudmu? Nadira adalah putri Harun Wiratama. Gelas teh di tangan Ratna hampir terlepas. Tidak mungkin. Dia CEO Wiratama Group sekarang. Kalimat itu menggantung berat di udara. Keisha terduduk di sofa. Berarti, selama ini dia. Iya, potong Arga pelan. Dia bukan orang miskin. Semua potongan kejadian beberapa tahun terakhir tiba-tiba terasa janggal. Cara Nadira selalu tenang. Cara ia tidak pernah meminta uang. Cara ia tidak pernah terlihat kagum dengan barang-barang mahal. Ratna terduduk lemas. Dan kita mengusir ayahnya. Arga memejamkan mata. Hujan malam itu terlintas lagi di pikirannya. Wajah Hadi, atau Harun, yang tetap tersenyum meski dihina. Dan tamparan yang ia layangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga merasa benar-benar takut. Rapat darurat. Keesokan paginya, suasana kantor mencekam. Ruang rapat dipenuhi wajah-wajah tegang. Direktur utama membuka rapat dengan suara keras. Penolakan dari Wiratama Group berarti kita kehilangan investor terbesar. Beberapa direktur mulai menyalahkan tim presentasi. Kenapa kelemahan proyek bisa dibongkar di depan publik? Siapa yang menyusun proyeksi keuangan ini? Semua mata perlahan mengarah ke Arga. Ia berdiri. Saya yang memimpin presentasi. Direktur utama menatapnya tajam. Dan kamu tahu siapa yang kamu hadapi semalam? Arga terdiam. CEO Wiratama Group adalah istrimu. Suasana ruangan langsung riuh. Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Apa kamu sengaja menyembunyikan ini? Arga menggeleng cepat. Saya tidak tahu. Dia menyembunyikan identitasnya. Tapi alasan itu terdengar lemah. Sangat lemah. Direktur utama menghela napas panjang. Untuk sementara, kamu dibebas tugaskan dari proyek ini. Kalimat itu terasa seperti vonis. Pak, saya masih bisa memperbaiki. Kita akan evaluasi ulang posisimu. Arga tahu arti kata-kata itu. Jabatan yang hampir ia raih, menghilang, karir yang ia banggakan, terguncang, dan semua itu terjadi dalam satu malam. Permohonan yang tidak mudah. Sore harinya, Arga berdiri di depan gerbang rumah besar keluarga Wiratama. Ia memandang bangunan megah itu dengan campuran rasa malu dan penyesalan. Satpam menghentikannya. Ada perlu apa, Pak? Saya ingin bertemu Nadira. Petugas itu berbicara melalui interkom. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Akhirnya gerbang terbuka. Arga melangkah masuk. Jantungnya berdegup keras. Ia melihat taman luas, kolam refleksi, dan rumah yang jauh lebih megah dari yang ia bayangkan. Betapa bodohnya ia. Selama ini ia merasa lebih tinggi. Padahal, ia bahkan tidak pernah benar-benar mengenal istrinya sendiri. Pintu utama terbuka. Nadira berdiri di sana. Sederhana, elegan, tegap. Bukan lagi wanita yang menangis di teras rumah saat hujan. Untuk apa kamu datang? Tanyanya tenang. Arga menelan ludah. Aku ingin bicara. Nadira terdiam sejenak.
lalu memberi isyarat agar ia masuk. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu luas yang sunyi. Arga tak berani langsung menatapnya. Aku, salah. Kata itu akhirnya keluar. Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Nadira tersenyum tipis. Itu masalahnya, Mas. Kamu tidak pernah mau tahu. Arga terdiam. Aku minta maaf soal ayahmu. Nadira menatapnya tajam. Bukan soal siapa ayah saya. Hening. Masalahnya adalah kamu menghina seorang ayah hanya karena penampilannya. Arga menunduk. Aku hilaf. Hilaf tidak menghapus luka. Kalimat itu terasa dingin. Arga memberanikan diri menatapnya. Kita bisa mulai lagi. Aku akan berubah. Nadira tersenyum samar. Berubah karena apa? Karena aku kaya. Pertanyaan itu membuat Arga terdiam total. Ia tidak punya jawaban yang meyakinkan. Karena jauh di dalam hatinya, ia sendiri tidak yakin. Nadira berdiri perlahan. Aku pernah mencintaimu tanpa nama belakangku. Ia melangkah mendekat. Dan kamu memilih melihatku dari seberapa rendah aku menurutmu. Arga merasa dadanya sesak. Aku masih mencintaimu. Nadira menatapnya lama. Mungkin kamu mencintai versiku yang menurutmu lebih rendah. Hening panjang. Lalu Nadira berkata pelan namun tegas. Proyekmu kutolak bukan karena dendam. Tapi karena memang tidak layak. Ia menatap lurus ke mata Arga. Dan pernikahan kita, akan aku pikirkan dengan kepala dingin. Kalimat itu seperti pisau yang pelan-pelan memutar luka. Belum berakhir. Tapi juga tidak utuh lagi. Arga berdiri dengan langkah goyah. Ia sadar satu hal. Penyesalan selalu datang terlambat. Dan kali ini, harga yang harus ia bayar mungkin jauh lebih mahal dari sekadar jabatan. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu. Arga melangkah keluar dari rumah keluarga Wiratama dengan perasaan kosong. Gerbang besar perlahan tertutup di belakangnya, seolah menjadi simbol bahwa hidupnya tak lagi sama. Di dalam mobilnya, ia terdiam lama sebelum akhirnya memukul setir dengan frustrasi. Apa yang sudah aku lakukan? Bayangan malam hujan itu kembali menghantui. Wajah Nadira yang terluka. Tatapan Harun Wiratama yang tenang namun tajam. Selama ini Arga merasa dirinya adalah pihak yang memberi status, memberi kehidupan kota, memberi kesempatan bagi Nadira. Kini ia sadar, ia bahkan tidak pernah benar-benar menghargai wanita itu. Tekanan dari segala arah. Di rumah, suasana berubah tegang. Ratna mondar-mandir gelisah. Bagaimana? Dia mau membantu. Arga menggeleng pelan. Tidak semudah itu. Keisha terlihat pucat. Mas, kalau proyek gagal total, perusahaan bisa bangkrut. Bisa, jawab Arga singkat. Keisha terduduk lemas. Ratna mendekat. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Kamu harus minta maaf lagi. Datangi ayahnya juga. Jangan gengsi. Arga tersenyum pahit. Dulu mama yang bilang orang seperti mereka harus tahu diri. Ratna terdiam. Wajahnya berubah kaku. Untuk pertama kalinya, kesombongan mereka berbalik menjadi ketakutan. Rapat penentuan nasib. 2 hari kemudian, Arga dipanggil ke ruang direksi. Suasana ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Direktur utama membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Kita kehilangan 2 investor lain setelah berita penolakan Wiratama Group tersebar. Arga menahan napas. Kita harus melakukan efisiensi besar-besaran. Kata itu seperti alarm. Efisiensi. Dan sebagai penanggung jawab proyek, posisi Anda sebagai manajer proyek akan kami evaluasi ulang. Arga tahu arah pembicaraan itu. Kami memberi Anda 2 pilihan, lanjut sang direktur. Mengundurkan diri secara terhormat, atau kami keluarkan secara resmi. Dunia terasa sunyi. Karir yang ia bangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam hitungan hari. Arga berdiri perlahan. Saya mengundurkan diri. Tanda tangan itu terasa lebih berat daripada apapun yang pernah ia lakukan. Begitu tinta menyentuh kertas, 1 bab hidupnya resmi berakhir.
di sisi lain kota. Sementara itu, di lantai 35 kantor pusat Wiratama Group, Nadira berdiri menghadap jendela besar yang memperlihatkan Cakrawala Jakarta. Sekretaris pribadinya masuk dengan membawa berkas. Bu Nadira, laporan terbaru tentang PT Bintang Karya. Nadira menerimanya tanpa ekspresi. Ia membaca cepat. Proyek tertunda. Investor mundur. Harga saham turun. Ia tahu dampaknya akan besar. Bukan hanya untuk Arga, tapi untuk ratusan karyawan di perusahaan itu. Nadira menghela napas pelan. Ia bukan wanita yang haus balas dendam. Tapi ia juga bukan wanita yang bisa melupakan begitu saja. Apa ada perusahaan lain yang bisa mengambil alih proyek itu? Tanyanya pada salah satu direktur. Ada beberapa kandidat, Bu. Tapi mereka butuh waktu untuk negosiasi. Nadira menutup map itu. Pastikan karyawan level bawah tidak dirugikan. Direktur itu mengangguk hormat. Di dalam hatinya, Nadira tahu satu hal. Ia tidak ingin menjadi seperti orang-orang yang pernah merendahkannya. Ia ingin kuat, tapi tetap adil. Rumah yang retak. Malam itu, Arga duduk di ruang tamu rumah Cibubur dengan tatapan kosong. Ratna mendekat pelan. Arga, kamu dipecat. Aku mengundurkan diri. Keisha menutup mulutnya. Terus kita bagaimana? Arga menatap kosong ke arah dinding. Tabungan kita tidak akan cukup lama. Ratna mulai panik. Kita bisa jual mobil. Atau rumah ini. Kalimat itu menggantung. Rumah yang dulu dibanggakan. Rumah yang menjadi simbol status mereka. Kini terasa seperti beban. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan ketidakpastian yang dulu sering mereka ejek pada orang lain. Dan Arga sadar. Inilah rasanya berada di posisi yang dulu ia anggap rendah. Pertemuan terakhir, beberapa hari kemudian, sebuah surat resmi dikirim ke alamat rumah Cibubur. Surat dari firma hukum. Ratna yang membukanya lebih dulu. Wajahnya langsung pucat. Arga. Arga mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Permohonan mediasi perceraian. Atas nama Nadira Anindya Wiratama. Dunia terasa berhenti. Ia sudah menduga kemungkinan ini. Tapi melihatnya tertulis hitam di atas putih terasa jauh lebih menyakitkan. Arga terduduk lemas. Dia benar-benar serius. Ratna mencoba menenangkan. Ini cuma ancaman biar kamu minta maaf lagi. Arga menggeleng pelan. Tidak, Ma. Kali ini dia tidak sedang bermain. Ia teringat tatapan Nadira di ballroom. Itu bukan tatapan wanita yang ingin balas dendam. Itu tatapan wanita yang sudah selesai berharap. Hati yang tak lagi sama. Di rumah besar Wiratama, Nadira duduk sendirian di ruang kerja. Surat permohonan mediasi sudah ia tanda tangani. Tangannya tidak gemetar. Tapi hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ia menatap foto pernikahan mereka yang masih tersimpan di laci. Arga tersenyum lebar di foto itu. Begitu juga dirinya. Apakah semua itu palsu? Atau hanya berubah karena waktu? Harun masuk perlahan. Kamu yakin? Nadira terdiam beberapa saat. Aku pernah mencintainya. Yah. Dan sekarang? Nadira tersenyum tipis. Sekarang aku belajar mencintai diriku sendiri. Harun mengangguk pelan. Ia tahu putrinya sudah mengambil keputusan bukan karena emosi, tapi karena kesadaran. Keputusan yang tak bisa ditarik. Beberapa hari lagi, mereka akan duduk di meja mediasi. Bukan sebagai pasangan, tapi sebagai dua pihak yang menyelesaikan ikatan. Arga berdiri di kamar yang dulu ia tempati bersama Nadira. Kosong. Tinggi. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Semua ini bukan karena Nadira kaya. Bukan karena proyek gagal. Bukan karena jabatan hilang. Tapi karena ia gagal menghormati orang yang seharusnya paling ia jaga. Dan beberapa kesalahan datang dengan konsekuensi yang tidak bisa ditarik kembali. Ruang mediasi itu sunyi dan formal. Dindingnya putih bersih. Meja panjang membelah ruangan, memisahkan dua sisi yang dulu pernah duduk berdampingan sebagai suami istri. Hari itu, Nadira Anindya Wiratama datang lebih dulu.
Ia mengenakan setelan putih sederhana namun elegan. Rambutnya tergerai rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang menghadapi akhir pernikahannya. Di sisi kanan meja duduk pengacara dari firma hukum ternama yang ditunjuk keluarga Wiratama. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Arga masuk. Setelannya masih rapi, tapi sorot matanya berbeda. Tidak lagi penuh percaya diri. Ada lelah, ada cemas, ada penyesalan yang tak bisa disembunyikan. Ia sempat terdiam sesaat melihat Nadira. Wanita itu terlihat jauh. Bukan karena jarak meja, tapi karena sikapnya. Mediator membuka pembicaraan. Kita di sini untuk mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Ibu Nadira telah mengajukan permohonan mediasi perceraian. Apakah Bapak Arga sudah memahami isi pengajuan tersebut? Arga menarik napas dalam. Saya sudah membaca. Apakah Anda bersedia melanjutkan proses ini? Hening beberapa detik. Arga menoleh ke arah Nadira. Nadira, apa ini benar-benar tidak bisa diperbaiki? Mediator memberi isyarat agar pembicaraan tetap tertib. Nadira mengangkat wajahnya perlahan. Mas Arga, suaranya lembut namun tegas. Kita sudah bicara di rumah ayah. Aku tidak membuat keputusan ini dalam semalam. Arga menggenggam tangannya di atas meja. Aku sudah kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan proyek. Apa harus kehilangan kamu juga? Kalimat itu terdengar seperti permohonan. Namun Nadira tidak goyah. Kehilangan pekerjaan bukan alasan kita ada di sini. Hening. Kita ada di sini karena kamu kehilangan rasa hormat. Ruangan terasa makin sunyi. Arga tak mampu membantah. Mediator kembali berbicara, menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Soal pembagian aset, soal rumah, soal rekening bersama. Arga terdiam ketika mendengar satu kalimat penting. Ibu Nadira tidak menuntut apapun dari pihak Bapak. Semua aset yang terdaftar atas nama Bapak tetap menjadi milik Bapak. Arga menatap Nadira dengan bingung. Kamu tidak mengambil apapun. Nadira menggeleng pelan. Aku tidak pernah menikahimu untuk hartamu. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam keras. Arga merasa dadanya sesak. Selama ini, ia yang merasa lebih tinggi. Kini ia sadar, bahkan dalam perpisahan pun Nadira tetap menjaga harga dirinya. Percakapan tanpa saksi. Setelah sesi formal selesai, mediator memberi waktu bagi mereka untuk berbicara empat mata di ruangan terpisah. Pintu ditutup. Hanya mereka berdua. Sini. Arga berdiri lebih dulu. Aku tahu aku salah. Aku sudah minta maaf. Berulang kali. Nadira menatapnya dengan tenang. Aku memaafkanmu. Arga terdiam. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Kalimat itu jelas. Tidak ada celah harapan yang bisa disalahartikan. Arga berjalan mendekat. Aku tidak peduli kamu CEO atau bukan. Aku cuma ingin kamu kembali. Nadira menatapnya lama. Kalau aku tetap gadis kampung seperti yang kamu kira dulu, apakah kamu akan memohon seperti ini? Pertanyaan itu menggantung. Arga membuka mulut. Tapi tak ada jawaban yang bisa ia ucapkan tanpa terdengar munafik. Dan disitulah Nadira menemukan jawaban yang ia butuhkan. Ia tersenyum tipis. Aku mencintaimu dengan identitasku yang paling sederhana. Ia menatap lurus ke matanya. Kamu mencintaiku setelah tahu siapa aku sebenarnya. Sini. Arga merasakan kekalahan yang tak bisa dilawan. Bukan kalah dalam bisnis. Bukan kalah dalam status. Tapi kalah dalam kualitas hati. Tanda tangan terakhir. Beberapa hari kemudian, proses resmi perceraian ditetapkan. Di ruang sidang kecil itu, tidak ada keributan. Tidak ada teriakan. Hanya dua tanda tangan yang mengakhiri 3 tahun pernikahan. Saat hakim mengetuk palu, suara itu terdengar lebih keras dari apapun yang pernah Arga dengar. Selesai. Nadira berdiri lebih dulu. Ia menunduk sopan. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu, Mas. Kalimat itu tulus. Dan justru karena ketulusannya, terasa lebih menyakitkan. Arga ingin mengatakan banyak hal.
Tapi semuanya terasa terlambat. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Dan melihat wanita yang dulu ia usir saat hujan itu, berjalan keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Setelah semua berakhir, hari-hari berikutnya berjalan lambat bagi Arga. Rumah Cibubur akhirnya dijual untuk menutup beberapa kewajiban. Mobil dilepas. Gaya hidup berubah drastis. Ratna dan Keisha tak lagi seangkuh dulu. Arga mulai mencari pekerjaan baru. Bukan sebagai manajer proyek besar, tapi sebagai konsultan lepas kecil-kecilan. Hidupnya turun jauh. Namun untuk pertama kalinya, ia mulai belajar sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Rendah hati. Di sisi lain kota, Nadira resmi menjabat penuh sebagai CEO Wiratama Group. Keputusannya tegas. Bisnisnya berkembang. Namanya mulai sering muncul di majalah ekonomi. Tapi di balik semua itu, ia tetap sederhana. Ia tidak pernah menceritakan kisah pribadinya ke publik. Tidak pernah menjatuhkan nama Arga. Karena baginya, pelajaran hidup tidak perlu diumumkan. Cukup dijalani. Namun hidup belum selesai memberi kejutan. Karena suatu hari nanti, mereka akan kembali dipertemukan dalam situasi yang tak pernah mereka duga. Bukan sebagai suami istri, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama telah berubah. 6 bulan berlalu sejak palu sidang itu mengetuk. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Nama Nadira Anindya Wiratama kini semakin sering muncul di media bisnis. Ia dikenal sebagai CEO muda dengan keputusan berani dan pendekatan humanis. Beberapa proyek besar Wiratama Group sukses melampaui target. Namun di balik semua pencapaian itu, hidup Nadira berjalan tenang. Tidak glamor, tidak berlebihan. Ia tetap datang paling pagi ke kantor. Tetap memeriksa laporan sendiri. Tetap menyapa karyawan tanpa jarak. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Arga memulai hidup yang jauh lebih sederhana. Ia bekerja sebagai konsultan proyek kecil untuk perusahaan konstruksi menengah. Gajinya tidak sebesar dulu. Fasilitasnya jauh berbeda. Tak ada lagi ruang kerja mewah. Tak ada lagi sopir pribadi. Tapi ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Kesadaran. Ia mulai belajar mendengar. Belajar menghargai rekan kerja. Belajar menahan ego. Hal-hal yang dulu terasa sepele, kini menjadi pelajaran besar. Undangan yang mengejutkan. Suatu pagi, Arga menerima email dari sebuah perusahaan pengembang nasional. Perusahaan itu tengah mengikuti tender proyek infrastruktur terpadu bernilai besar. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, nama yang tercantum sebagai pemilik proyek membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Wiratama Group. Arga terdiam lama di depan layar laptopnya. Proyek ini bukan main-main. Jika berhasil, perusahaan tempatnya bekerja bisa naik kelas. Dan ia ditunjuk sebagai salah satu tim teknis yang akan mempresentasikan konsep pembangunan. Ia menutup laptop perlahan. Takdir seperti sedang mempermainkannya. Atau mungkin, memberinya kesempatan kedua dalam bentuk yang berbeda. Ruang rapat lantai 35. Hari presentasi tiba. Arga berdiri di lobi gedung tinggi Wiratama Group. Gedung yang dulu ia masuki dengan kepala tertunduk penuh penyesalan. Kini ia datang sebagai profesional. Bukan sebagai mantan suami. Bukan sebagai pria yang pernah memohon. Ia menarik napas panjang sebelum masuk ke lift. Lantai 35. Pintu lift terbuka. Ruang rapat besar dengan dinding kaca menyambutnya. Beberapa direksi sudah duduk. Dan di ujung meja panjang itu, Nadira. Ia mengenakan blazer abu-abu elegan. Rambutnya terikat rapi. Tatapannya profesional. Tidak ada ekspresi pribadi. Tidak ada bayangan masa lalu di wajahnya. Arga menunduk sopan. Selamat pagi, Bu Nadira. Nadira mengangguk tipis. Selamat pagi, Pak Arga. Silakan mulai presentasinya. Nada suaranya netral. Tidak hangat. Tidak dingin. Sekadar profesional. Dan entah kenapa, itu jauh lebih menenangkan bagi Arga dibanding tatapan penuh luka dulu. Ujian profesionalisme. Presentasi dimulai. Arga berbicara dengan tenang.
Tidak lagi penuh ambisi berlebihan. Tidak lagi berusaha terlihat paling hebat. Ia menyampaikan data apa adanya. Menjelaskan risiko dengan jujur. Mengakui potensi kelemahan sebelum ditanya. Beberapa direksi terlihat saling bertukar pandang. Pendekatannya berbeda dari 6 bulan lalu. Ketika sesi tanya-jawab tiba, Nadira sendiri yang berbicara. Jika terjadi kenaikan biaya material 15%, bagaimana strategi mitigasi Anda? Arga menjawab tanpa terburu-buru. Kami sudah menyiapkan skenario alternatif dengan vendor lokal untuk menekan fluktuasi. Kami juga mengurangi margin keuntungan agar proyek tetap berjalan tanpa membebani investor. Ruangan hening sejenak. Jawaban itu sederhana. Tapi jujur, tidak ada angka yang dilebih-lebihkan. Tidak ada janji muluk. Setelah hampir 1 jam, presentasi selesai. Arga menutup laptopnya. Terima kasih atas waktunya. Nadira menatapnya beberapa detik lebih lama dari yang lain. Bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai pemimpin yang sedang menilai karakter. Percakapan singkat. Setelah tim lain keluar, Nadira meminta Arga tinggal sebentar. Ruangan kembali sunyi. Sama seperti di meja mediasi dulu. Tapi suasananya berbeda. Kamu berubah, ucap Nadira pelan. Arga tersenyum tipis. Hidup mengajarkan dengan cara yang keras. Nadira tidak membantah. Kali ini kamu tidak menutupi risiko. Aku belajar bahwa kejujuran jauh lebih murah daripada memperbaiki kesalahan besar. Kalimat itu terdengar tulus. Nadira mengangguk perlahan. Aku senang mendengarnya. Tidak ada nada sindiran. Tidak ada amarah. Hanya pengakuan. Arga menatapnya. Aku tidak datang untuk memohon. Nadira tersenyum tipis. Aku tahu. Sunyi beberapa detik. Aku datang untuk bekerja, lanjut Arga. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian mereka, Nadira melihatnya bukan sebagai masa lalu yang menyakitkan, tapi sebagai seseorang yang benar-benar sedang bertumbuh. Keputusan yang mengejutkan. 2 minggu kemudian, hasil evaluasi tender diumumkan. Perusahaan tempat Arga bekerja memenangkan proyek tersebut. Keputusan itu diambil berdasarkan transparansi dan kesiapan teknis yang realistis. Di kantor kecilnya, Arga membaca email pengumuman dengan napas tertahan. Ia tidak bersorak, tidak melompat kegirangan. Ia hanya tersenyum kecil. Karena kemenangan kali ini terasa berbeda. Bukan karena ego, bukan demi pembuktian, tapi karena kerja yang jujur. Pertemuan kedua. Beberapa hari kemudian, Nadira dan Arga kembali bertemu dalam rapat teknis awal proyek. Sikap mereka profesional. Tenang. Tak ada lagi bayang-bayang hujan malam. Tak ada lagi tatapan penuh luka. Yang ada hanyalah 2 manusia dewasa yang pernah jatuh dan belajar. Di akhir rapat, saat semua orang keluar, Nadira berkata pelan, "Aku bangga kamu tidak menyerah." Arga menatapnya, kali ini dengan rasa hormat yang utuh. "Terima kasih atas pelajarannya." Nadira tersenyum tipis. "Kita semua belajar." Dan untuk pertama kalinya, mereka berdiri sejajar. Bukan sebagai suami istri, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai 2 orang yang pernah terluka, lalu memilih tumbuh. Namun hidup belum selesai. Karena kadang, yang telah berakhir tidak selalu berarti hilang. Dan yang telah berubah, belum tentu tidak bisa menemukan bentuk baru. Sore itu, hujan kembali turun di Jakarta. Tidak deras seperti malam ketika segalanya hancur. Tidak juga lembut seperti gerimis yang sekadar lewat. Hujan itu biasa saja. Namun bagi Nadira, suara air yang jatuh ke kaca jendela selalu membawa ingatan. Ia berdiri di ruang kerjanya di lantai 35, memandang kota yang perlahan basah. Dulu, hujan adalah saksi kehinaan. Kini, hujan hanya bagian dari cuaca. Tak lagi menyakitkan. Tak lagi mengguncang. Karena ia sudah sembuh. Arga yang berubah. Di sisi lain kota, Arga juga menatap hujan dari balik jendela kantor proyek. Ia tidak lagi mengenakan jas mahal.
Hanya kemeja sederhana dengan lengan tergulung. Tangannya kini lebih sering memegang blueprint daripada proposal ambisi. Hidupnya tidak mewah, tapi cukup. Ia tidak lagi mengejar pujian. Tidak lagi sibuk membandingkan. Ia belajar bahwa harga diri bukan tentang jabatan. Dan rasa hormat bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Ia tersenyum kecil. Dulu, ia mengusir seorang ayah saat hujan. Hari ini, ia justru berdiri di bawah hujan untuk memastikan para pekerja proyek aman sebelum pulang. Hidup memang mengajarkan dengan cara yang tak pernah kita pilih. Pertemuan terakhir di bawah langit basah. Beberapa minggu kemudian, sebuah acara peresmian proyek diadakan. Proyek yang kini berjalan sukses berkat kerja sama banyak pihak, termasuk perusahaan tempat Arga bekerja. Nadira hadir sebagai pemilik proyek. Arga hadir sebagai perwakilan teknis. Mereka berdiri di bawah tenda besar saat hujan tipis kembali turun. Tidak canggung, tidak pula terlalu akrab. Hanya dua orang dewasa yang pernah memiliki masa lalu bersama. Setelah acara selesai, mereka berdiri beberapa langkah terpisah. Hujan turun perlahan di sekitar mereka. Lucu ya? Ujar Arga pelan. Hujan lagi. Nadira tersenyum kecil. Iya, tapi rasanya beda. Arga mengangguk. Dulu aku kehilanganmu saat hujan. Nadira menatap langit yang kelabu lembut. Dan kita menemukan diri kita masing-masing setelahnya. Tidak ada penyesalan di suara mereka. Hanya penerimaan. Arga menoleh padanya. Aku tidak akan meminta kembali. Nadira tersenyum. Aku tahu. Sunyi sejenak. Tapi aku berterima kasih, lanjut Arga. Karena kalau bukan karena malam itu, mungkin aku tidak pernah berubah. Nadira memandangnya dengan tatapan yang kini sepenuhnya damai. Kita semua pernah salah, Mas. Ia berhenti sejenak. Yang membedakan adalah, apakah kita mau belajar? Hujan perlahan mereda. Dan untuk pertama kalinya, hujan tidak lagi menjadi simbol kehancuran. Melainkan pengingat. Nadira melanjutkan hidupnya. Beberapa tahun kemudian, ia dikenal bukan hanya sebagai CEO sukses, tapi sebagai pemimpin yang membangun perusahaannya dengan nilai dan empati. Ia tidak pernah menikah kembali dengan tergesa. Ia tidak lagi mencari pembuktian, karena ia sudah cukup. Sementara Arga, perlahan tapi pasti, membangun kembali reputasinya dari bawah. Tidak setinggi dulu, namun lebih kokoh. Ia membantu banyak proyek kecil berkembang. Ia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan setiap kali hujan turun, ia tidak lagi merasa kehilangan. Ia merasa diingatkan bahwa satu kesalahan besar pernah mengubah hidupnya. Dan satu pelajaran besar menyelamatkannya. Karena pada akhirnya, cinta tanpa rasa hormat hanya akan melukai. Status tanpa kerendahan hati hanya akan menjatuhkan. Dan kesombongan selalu menemukan cara untuk runtuh. Namun bagi mereka yang mau belajar, kehilangan bisa menjadi awal pertumbuhan. Hujan tetap akan turun. Tapi tidak semua hujan membawa duka. Beberapa hanya datang untuk membersihkan. Dan kisah Nadira serta Arga berakhir bukan dengan kebencian, melainkan dengan kedewasaan. Kalau kamu pernah diremehkan, pernah dianggap tidak pantas, pernah dihina hanya karena terlihat sederhana, ingat satu hal. Hidup selalu punya caranya sendiri untuk membalik keadaan. Kadang bukan dengan balas dendam, bukan dengan kemarahan, tapi dengan peningkatan diri yang diam-diam. Lalu berdiri tegak saat waktunya tiba. Kisah Nadira dan Arga mengajarkan kita bahwa cinta tanpa rasa hormat akan runtuh, dan kesombongan selalu menemukan jalannya menuju kehancuran. Namun orang yang mau belajar dari kesalahan akan selalu menemukan kesempatan untuk berubah. Jika kamu percaya bahwa harga diri itu lebih mahal dari segalanya, dan bahwa setiap luka bisa menjadi kekuatan, dukung cerita seperti ini dengan cara sederhana. Like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh pelajaran berikutnya.